Nah pemirsa, sebelum saya mencoba olahraga yang menantang satu ini, saya akan cari tahu dulu nih sebagai pemula apa saja sih yang harus diperhatikan, apa yang dibutuhkan dan zona mana yang bisa dilakukan. Tapi sebelum ke sana, saya akan tetap mengingatkan pemirsa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dan segeralah vaksin. Nah kalau gitu pemirsa, langsung saja nih kita tanya kepada Mbak Dian selaku owner dari Climb On. Mbak Dian? Bukan Mbak Dian ya? Kayaknya bukan. Ya ampun, Mbak Dian ada di atas. Mbak, Hey! ya Mbak Dian, boleh ngobrol dulu nggak? Udah di atas aja loh pemirsa, tinggi banget. Boleh. Saya mau nyusul sih, tapi kayaknya ntar dulu deh. Boleh. Boleh Aku turun nih ya. Iya. Kita tunggu ya Follow me. pemirsa. Wah, kayak gampang kayaknya loh. Halo Mbak. Halo pemirsa, ini loh Mbak Dian. Halo. Owner dari Climb On. Iya. Mbak Dian, saya sebagai pemula nih, apa sih yang harus diperhatikan pertama kali nih kita sebagai pemula sebelum kita manjat-manjat nih kayak Mbak Dian yang udah jago banget? Pemula itu biasanya yang perlu dipersiapkan adalah fisiknya. Dia tidak dalam kondisi sehat, terus bisa datang ke sini dan kita nanti akan pandu. Kita akan Oke. pandu apa sih yang harus dipersiapkan. Karena ini adalah climbing olahraga dengan risiko tinggi, wajib banget kita dampingi. Dan di sini juga kalau untuk pemula, baiknya didampingi oleh instruktur. Oh, jadi di sini udah ada disiapkan ya instrukturnya? Ada. Jadi itu yang disebut dengan private class. Private class itu sudah ada instrukturnya. Nanti pemula teman-teman yang masih baru, nanti kita akan pandu nih. Apa aja sih yang tahapan-tahapan sebelum dilakukan manjat, kayak gitu. Oke, jadi buat pemirsa yang masih pemula jangan takut mencoba karena sudah ada ya Mbak Dian yang Instrukturnya. menemani instrukturnya untuk mengajarkan itu. Iya. Nah, tapi peralatan yang harus dipersiapkan apa nih Mbak? Ya, kalau persiapan itu ada di sebelah situ. Oke. Biasanya untuk pemula Kita itu lihat. kita biasanya siapkan yang namanya seat harness. Nah, ini seat harness dan ini ada sepatu panjat dan pakai chalk bag. Chalk bag itu isinya di dalamnya ada magnesium. Magnesium itu fungsinya untuk biar tangan itu nggak licin. Kayak gitu. Nah, nanti ini seat harness ini fungsinya untuk mengamankan pada saat memanjat yang tinggi seperti ini. Nah, karena ini kan lumayan tinggi sekitar 13 meter. Nah, itu menggunakan tali dan menggunakan seat harness. Dan di sini harus banget yang namanya pakai sepatu. Harus pakai sepatu. Sepatunya sepatu khusus, Kak. Sepatu panjat tebing. Nggak bisa tuh sepatu jogging pakai buat manjat, nggak bisa. Nah, tapi kalau untuk sepatu itu kita bawa sendiri dari rumah atau di sini dipersiapkan? Di sini kalau untuk pemula kan biasanya belum punya. Nah, kita ada siapin bisa di rental. Tapi ada juga pengunjung kita yang sudah punya sepatu sendiri. Nah, kalau misalnya mau beli pun kita juga jual. Gitu. Jadi sepatu khusus panjat itu memang dikhususkan untuk manjat saja. Jadi kalau misalnya ke sini pakai sepatu jogging atau sepatu sendal atau bahkan nggak pakai sepatu, sangat tidak disarankan. Karena buat bisa mengakibatkan cedera. Iya, tapi Kayak gitu. sebenarnya meskipun kita masih pemula tidak tahu, di sini semua serba diarahkan ya Mbak Iya, Dian. betul, Jadi pasti. kita nggak bakal takut. Nah, kalau untuk zona-zona yang aman nih buat pemula, kayak saya kan masih belum pernah sama sekali nih Mbak Dian. Mana nih yang aman kalau zona Nah, untuk saya panjat? Biasanya kalau untuk private class kita arahkan yang gampang-gampang dulu nih, Kak, biar dapat fun-nya ya. Kalau kita pengunjung pemula udah dikasih susah gitu kan, langsung kayak besokannya nggak mau datang lagi nih, udah ngambek, apaan sih susah banget gitu. Bener. Ya mending kita kasih kenalkan jalur yang paling gampang. Nah, jalur yang paling gampang adalah yang paling ujung. Nah, itu di sini kita ada grading. Grading itu adalah tingkat kesulitan pemanjatan. Jadi grade yang kita acuannya adalah dari Prancis. Grading itu yang paling gampang ada di 5A. Yang paling susah 7A+. Ini yang paling susah ya, nih. makin tinggi angkanya itu makin susah. Biasanya kalau pemula kita arahkan yang ke 5A, 5B, 5C. Itu pemula. Ya, terus misalnya nih nomornya bebas, yang nomor 1 sama 2, jalur 1 dan jalur 2 itu jalur yang gampang.
Misalnya nanti kalau dia udah bisa, kita main jalur, main warna. Jadi kuning-kuning aja, hijau-hijau aja. Itu lebih seru sih, lebih challenging banget. Wah, seru Itu banget. juga melatih, manjat tebing itu juga melatih konsentrasi, Kak. Jadi kalau misalnya kita arahkan nih, tangan ke atas, kaki ke atas, itu kadang mereka suka ngeblank mana tangan mana kaki gitu. Jadi harus fokus. Dia harus fokus, harus melatih konsentrasi juga kalau misalnya manjat ke atas itu. Nah, Mbak Dian, kan kita udah ngomongin nih apa yang harus dipersiapkan dan mana zona-zona yang aman bagi pemula. Cara daftarnya, biasanya per sekali datang tuh dapat biaya berapa sih yang perlu dikeluarkan? Oke, kalau untuk pemula, untuk cara daftarnya tuh biasanya via WhatsApp. Jadi booking dulu, kita sistemnya appointment, booking melalui via WhatsApp. Nanti di situ akan ada form yang harus diisi. Nah, setelah itu melakukan pembayaran di awal dan bisa langsung, kalau belum ada pembayaran belum bisa booking jam. Kayak gitu. Kalau dia sudah melakukan pembayaran, sudah booking jam, jadi datang aja gitu. Jadi itu udah termasuk di dalam booking itu sudah kita kasih price list harganya. Tapi untuk kapasitas sendiri ada pengaturan nggak sih di Climb On ini? Misalnya kalau per hari itu bisa berapa orang? Iya, 60 orang. 60 orang ya maksimal ya? Itu pun juga kenapa sih kita harus appointment. Jadi jamnya itu bisa kita geser-geser gitu. Jadi jamnya itu ada kayak kuota jam segini, sekian orang, segini. Jadi nggak numpuk gitu. Karena kan pandemi ini bahkan orang tuh maunya cari nyaman ya, Kak. Iya. Nggak mau tuh dia terlalu crowded gitu juga. Nggak mau, serem juga gitu. Jadi ya keuntungan dari sistem appointment itu menjaga gitu, menjaga kapasitas di sini agar customer tetap nyaman. Gitu. Jadi pemirsa tetap nyaman kita olahraganya. Jadi berasa di luar pun dalam kondisi saat ini apalagi pandemi ya. Nah, tapi nih Mbak Dian, kan kalau pemula pasti ada keluhan dong. Kalau tadi ada keluhan kesulitan. Selain itu keluhan apa lagi sih kalau kita habis melakukan olahraga yang seperti ini? Keluhan mereka itu kebanyakan ya. Mereka tuh baru menemukan jati diri mereka tuh ternyata gue nggak pedean loh gitu. Karena dan rasa takut. Keluhan mereka tuh kebanyakan takut ketinggian, belum dicoba takut gitu kan. Aduh nggak bisa Mbak, aku nggak bisa. Makanya kita tugas dari instruktur itu adalah memotivasi teman-teman itu biar mereka tuh sebenarnya harus fight gitu loh, jangan menyerah. Kalau misalnya capek, istirahat, nanti lanjut lagi, tetap kita pandu. Itu sebagai kayak self achievement sih buat mereka gitu kan. Kalau misalnya mereka udah sampai atas, itu kayak kebanggaan sendiri gitu terhadap diri dia sendiri. Oh ternyata gue bisa menaklukkan diri sendiri nih gitu. Itu juga bisa membangun kepercayaan diri juga kayak gitu. Kebanyakan mereka gitu sih untuk pemula. Ada agak-agak nggak percaya diri atas kemampuannya mereka. Gitu. Mbak Dian, kita lanjutkan lagi nanti perbincangannya, tapi kita break dulu ya. Boleh. Pemirsa tetap bersama kami di Newsroom Weekend, jangan kemana-mana. Kepala Kakanwil DKI Jakarta memberikan surat pernyataan bebas kepada 9 orang warga binaan yang mendapatkan remisi bebas atau RK2 dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, Senin siang. Ke-9 warga binaan langsung berteriak takbir dan melakukan sujud syukur di hadapan petugas. Usai didata, ke-9 warga binaan tersebut kembali sujud syukur karena dapat menghirup udara bebas. Warga binaan Dayu, meski sang istri dan anak sudah menjemput di depan rutan, namun dirinya harus menyelesaikan administrasi di Bapas dan hanya bisa menyapa sang anak dari balik jeruji. Dirinya sangat senang lantaran mendapatkan remisi dari Hari Raya Idul Fitri setelah menjalankan 2 tahun lebih masa hukuman karena tersandung kasus narkoba. Kebetulan dibantu oleh bapak-bapak yang ada di rutan, kita mengurus KB, jadi jalani 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata dah. Kalau untuk senang ya senang banget. Udah gitu momennya juga pas itu di hari Lebaran. Ya. Sebanyak 983 warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas 1A mendapat remisi di Hari Raya Idul Fitri. 9 diantaranya mendapatkan remisi bebas.